27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, tuntunlah aku yang di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhanku, dan tuntunlah aku ke jalan yang rata oleh sebab seteruku. Demikianlah firman Tuhan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sheila dari kelas Maja Perempuan. Hari ini saya akan menghafal ayat hafalan yang terdapat pada Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Shalom, nama saya Ocha dari kelas Tunas Remaja akan menyampaikan ayat hafalan yang terdapat pada Mazmur 27 ayat 11 yang berbunyi demikian. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Sekian dan terima kasih. 27 ayat 11 yang berbunyi demikian. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Terima kasih. Hai teman-teman, Shalom. Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Dadah. Mazmur 27 ayat 11 yang bunyinya, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku ke jalanmu yang rata oleh sebab seteruku. Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Halo teman-teman, nama saya Lincana Wijaya dan sekarang saya akan menghafal ayat hafalan. Mazmur 27 ayat 11 yang berbunyi demikian. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku ke jalan yang rata oleh sebab seteruku. Terima kasih. Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Teman-teman, saya akan menghafalkan ayat hafalan saya yang terambil dari Mazmur 27 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Terima kasih. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Listi Ivana Wijaya, saya dari kelas Tunas Remaja dan menghafalkan ayat hafalan yang diberikan pada minggu kemarin yang terdapat pada Mazmur 27 ayat 11 yang berbunyi, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku ke jalanmu yang rata oleh sebab seteruku. Shalom teman-teman, saya dari kelas Madia laki-laki. Saya akan menghafal ayat hafalan yang terambil di Mazmur 27 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalannya rata oleh sebab seteruku. Terima kasih. Mazmur 27 ayat 11 yang berbunyi demikian. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Terima kasih. Teman-teman semuanya, Shalom. Perkenalkan, nama saya Siska Mercy Amelia Juari. Saya dari kelas Madia Perempuan akan menghafalkan ayat hafalan yang terdapat pada Mazmur 27 ayat 11 yang berbunyi, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Saskia Juari. Saya berasal dari kelas pertama perempuan. Di hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan yang terdapat pada Mazmur 27 ayat 11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Terima kasih.
Dadah! Teman-teman, saat ini saya akan menghafal ayat Al-Quran saya yang terambil dalam Mazmur 27 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Terima kasih. Nama saya Amindo Patileu, saya di kelas Maria laki-laki. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Mazmur 27 ayat 11. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Talita Pateleu, kelas Pratama Perempuan. Saya akan menghafalkan ayat hafalan Mazmur 27 ayat ke-11. Berbunyi demikian, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Dah teman-teman. Hai semuanya, selamat sore. Hari ini aku akan membawakan ayat hafalan yang berada di Mazmur 27 ayatnya yang ke-11 yang berbunyi, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Tuhan memberkati. Dadah. Teman, perkenalkan nama saya Valencia Sohuan. Saya dari kelas remaja. Ayat hafalan Mazmur 27 ayat 11 yang berbunyi demikian, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Dah. Halo adik-adik, welcome back to Philadelphia Kids. Hari ini tuh Kak Aldi excited banget karena ada ibadah sekolah minggu. Nah, yang lebih serunya lagi, di dalam ibadah sekolah minggu ada puji-pujian, ada firman Tuhan, ada tutorial, dan juga ayat hafalan. Jadi adik-adik jangan lewatkan sedikit pun. Nah, sebelum mulai, jangan lupa adik-adik like, share, dan subscribe ya. Oke, jangan berlama-lama, langsung saja kita mulai keseruannya. Check it out! Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Tentunya baik. Apa kabar Kawen? Oh luar biasa, apa kabar Kak Edi yang cantik? Kawen. Hari ini adik-adik tentunya sudah bersuka cita dan siap memuji Tuhan bersama-sama dengan Kakak Wendy dan juga Kakak Ebi. Semua yang ada di rumah boleh berdiri sama-sama dengan Kak Wendy dan Kak Ebi. Kita akan siapkan hati untuk memuliakan Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku.
usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan kepada semua kami. Kami semua anak-anak sekolah minggu, kami siap untuk memuliakan Tuhan hari ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan boleh menjadi satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan dan memuliakan Tuhan saat ini. Kami siap memuji Tuhan, kami siap bersorak buat Tuhan Yesus saat ini. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, adik-adik siap melompat buat Tuhan? Tentunya siap Kakak Ebi, tapi sama-sama dengan kita, adik-adik di rumah harus bikin yel-yel dulu supaya lebih semangat ya. Sama-sama kita semua bilang, ikut Yesus, wow senangnya. Haleluya. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus and give Him your heart. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump
dark, dark. Run to Jesus, I give him my heart. He is the light. He is the light. He is the light. The light. He is the light. He is the light. He is the light. The light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, I give him my heart. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, I give you my heart. You are the light. You are the light. You are the light. The light. You are the light. You are the light. You are the light. The light. Jump, jump, jump into the light, light, light. Run, run, run away from what's not right. Jump, jump, jump out of the dark, dark, dark. Run to Jesus, I give him my heart. I give him your heart. I give him my heart. Haleluya. Tetap semangat kau puji Tuhan ya Kak. Semangat. Kau temanku, Temanmu. kita semua Selalu bersama. Haleluya. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu. Oh, oh, oh. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti Celana dengan baju. Seperti mentega dengan roti. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari ikut sama-sama Kak Ebi nyanyi lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan, karena kami sudah boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Amin. Saatnya kami dengar bagian firman-Mu, Amin. biarlah Tuhan Yesus Engkau tuntun kami untuk Amin. mengerti firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di Haleluya. surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik, dari cerita orang Samaria yang baik hati tadi, kita belajar 2 hal penting. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, bahkan seluruh hidup kita harus mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Mengasihi sesama berarti kita harus peduli terhadap orang lain tanpa melihat latar belakang orang itu. Kita peduli bukan karena dia saudara kita, bukan karena dia teman kita atau keluarga kita, tetapi karena kasih Kristus diam di dalam kita. Nah, adik-adik mengakhiri cerita kajian di sore hari ini,
Kita akan berdoa ya. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami Tuhan. Kami berdoa berkati anak-anak ini dalam masa muda mereka di mana saja mereka ada Tuhan. Berkati mereka dengan hikmat, berkati mereka dengan takut akan Tuhan. Biarlah di mana saja mereka ada menjadi terang bagi sesama mereka. Di mana mereka ada biarlah mereka menjadi terang di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak ini dalam persiapan untuk memasuki tahun ajaran baru. Tuhan Yesus berkati mereka, berkati orang tua mereka, berkati anak-anak ini dengan kecerdasan, berkati mereka dengan kepintaran. Terima kasih Tuhan Yesus, semua orang tua, apapun yang dikerjakan oleh mereka yang Kau berkati buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai semuanya, kembali lagi bersama Kakak Valen. Di sini Kakak Valen mau membuat satu tutorial buat adik-adik. Adik-adik mau tahu tutorial apa yang Kak Valen buat? Tutorial cara membuat bunga mawar dengan kertas jilid. Nah, kayak Kak Valen punya nih yang sudah jadi. Adik-adik lihat kan? Adik-adik, yang pertama-tama adik-adik harus menyiapkan bahan dan alat-alatnya ya. Bahannya yang pertama yaitu kertas jilid warna hijau, kertas jilid warna merah, daun yang sudah dibuat, double tip, dan juga spidol. Alatnya ya hanya satu yaitu gunting. Oke. Langkah pertama adik-adik harus membuat mahkota untuk bunga tersebut. Oke. Caranya kayak gini ya, adik-adik harus melipat kertasnya kayak gini. Kemudian adik-adik lipat juga seperti ini ya. Lipat lagi kembali ya, seperti ini. Oke. Kita membuat bentuk love ya adik-adik. Nah, guntingnya harus seperti ini ya, yang rapi supaya kelihatannya tetap bagus. Oke. Nah, jadi deh. Nah, ini adalah mahkota dari bunga mawar tersebut. Ada 4 ya adik-adik mahkotanya. Kemudian langkah yang kedua, adik-adik harus membuat batang dari bunga tersebut. Caranya kayak gini ya adik-adik. Adik-adik harus gulung perlahan-lahan supaya rapi kelihatannya. Oke, gulungnya seperti ini ya adik-adik. Ya. Kemudian adik-adik harus pakai double tip. Tempelnya harus seperti ini ya. Oke. Nah, sudah jadi batangnya. Kemudian langkah yang ketiga, adik-adik harus melipat mahkotanya seperti ini dan kita harus menyatukannya. Oke. Menyatukannya pakai apa? Pakai double tip. Ya adik-adik. Satu. Tempelkan. Ya.
bentuknya seperti ini ya. Adik-adik sudah lihat kan? Kemudian kita harus satukan mahkotanya dengan batangnya ya. Seperti ini adik-adik. Kemudian adik-adik pasangkan daun di batangnya. Adik-adik mau pasang daun 1 atau 2, yang penting kelihatannya bagus ya. Oke, kayak gini. Nah, sudah jadi. Ini adalah tutorial cara membuat bunga mawar. Cantik kan adik-adik? Jangan lupa ya buat di rumah bagus-bagus supaya taruh di rumah adik-adik supaya kelihatannya indah, supaya tamu-tamu datang, wah indah banget. Adik-adik membuat bunga yang sangat indah yaitu bunga mawar. Dah, sekian tutorial Kak Valen. Bye. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kakak Mei. Kali ini Kakak Mei mau kasih dong ayat hafalan loh. Ayat hafalannya terdapat di Matius 22 ayat 37b. Bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sekali lagi ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, adik-adik sama seperti biasanya, adik-adik harus buat video sekreatif mungkin. Lalu kirimkan di nomor di bawah ini ya adik-adik. Sebelum menutup ibadah ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah selesai dalam sekolah minggu ini. Tuhan Yesus, tolong tuntun kami agar kami bisa bertumbuh dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depannya adik-adik di channel yang sama dan jam yang sama, jam 5 sore. Tuhan Yesus berkati. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will